Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada hari ini kita akan lanjut membahas materi terkait tentang inventarisasi sumber daya hutan. Mungkin adik-adik pada pertemuan kemarin kita sudah coba membahas kontrak perkuliahan ya, terkait bagaimana proses perkuliahan dengan saya selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, pada hari ini kita akan mencoba masuk dalam materi pertama kita, materi yang mungkin adik-adik sudah pernah dapat semenjak di semester-semester kemarin. Olehnya, adik-adik bisa mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi terkait capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai di mata kuliah ini, yang pertama, mampu menguraikan konsep dari inventarisasi sumber daya hutan. Kemudian yang kedua, mampu bekerja sama dalam melakukan inventarisasi sumber daya hutan. Kemudian mampu melakukan kegiatan pengukuran analisis vegetasi dalam kawasan hutan. Kemudian dapat memberikan saran dan masukan terkait permasalahan pada kawasan hutan. Jadi untuk adik-adik sekalian, inventarisasi itu secara umum merupakan kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya tersebut baik kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna. Jadi kegiatan inventarisasi seperti ini kegiatan awal yang dilakukan dalam menentukan kebijakan ke depan. Jadi kita akan melihat kira-kira seperti apa kawasan-kawasan tersebut, kemudian vegetasinya seperti apa, kita bisa menentukan dengan kegiatan-kegiatan inventarisasi. Nah, setelah kita melakukan kegiatan inventarisasi, nanti kita akan mendapatkan sebuah data yang akurat, sehingga data itu nanti akan kita analisis. Setelah kita analisis datanya, kemudian kita akan mendapatkan satu kesimpulan, dan kesimpulan itu akan memberikan sebuah kebijakan dalam penentuan pengelolaan kawasan hutan. Jadi untuk tahapan-tahapan kegiatan inventarisasi sebenarnya sangat simple. Jadi mulai dari kegiatan observasi, kemudian kegiatan identifikasi, kemudian kegiatan inventarisasi, kemudian masuk pada tahapan proses yaitu tahapan analisis. Jadi biasanya tahapan analisis ini kita menggunakan sebuah rumus ataupun alat bantu untuk menentukan sebuah kebijakan. Nanti dari sebuah kebijakan ini akan menentukan kira-kira pengelolaan kawasan hutan seperti apa yang akan dipilih. Seperti itu. Jadi ada 3 tahap ya, kegiatan input, ada kegiatan proses dan output. Selanjutnya, jadi kalau adik-adik masuk dalam kawasan hutan, kemudian kegiatan-kegiatan yang awal dilakukan adalah menentukan ataupun mengidentifikasi. Jadi cara-cara ataupun tahap-tahap dalam melakukan identifikasi itu mulai dari kita lihat perawakannya, perawakan tumbuhan, mulai dari buahnya, kemudian mulai dari batangnya, kemudian mulai dari daunnya, bunganya. Ini untuk menentukan bahwa jenis tersebut jenis apa seperti itu. Jadi kita bisa melihat perawakannya dalam proses identifikasi. Kemudian untuk selanjutnya ini foto saya dalam proses inventarisasi ya di kawasan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bualemo. Jadi ini coba kita mengukur ataupun mengambil data terkait tentang keliling pohon dan berapa lebar tajuk dari vegetasi yang ada di kawasan tersebut. Nanti adik-adik ke depan pada saat turun lapangan akan melakukan hal yang sama. Jadi adik-adik akan mengukur kira-kira berapa keliling pohon, tinggi pohon, lebar tajuk, dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa parameter yang nanti di lapangan adik-adik bisa temukan, kemudian adik-adik pelajari. Jadi parameter-parameter ini yang menjadi indikator dalam pengelolaan kawasan hutan. Jadi mulai dari jenis pohonnya, kemudian berapa jumlah pohonnya, tinggi pohonnya, kemudian kelilingnya berapa, luas bidang datarnya berapa, kemudian volume persatuan luasnya itu berapa. Nah, data-data ini nanti akan coba disusun dalam satu tali sheet ataupun buku catatan lapangan, kemudian hasilnya akan dianalisis. Kemudian nih, proses inventarisasi tegakan itu
seperti yang saya sampaikan di awal, ada pengukuran tinggi, kemudian pengukuran keliling, kemudian ada pencatatan dan penandaan atau penomoran. Jadi kegiatan-kegiatan inventarisasi seperti ini sangat bermanfaat dalam menentukan kebijakan ke depan. Kira-kira kawasan hutan ini sifatnya seperti apa, kemudian cara pengelolaannya seperti apa, itu bisa diketahui dari proses-proses inventarisasi seperti ini. Nah, ini beberapa contoh gambar dalam proses persisiran tinggi pohon. Ini menggunakan alat ukur ya, alat ukur sederhana yang biasanya nanti adik-adik di lapangan akan lebih paham terkait alat ukur seperti ini. Akan tapi di zaman sekarang ini sudah banyak alat ukur penaksiran tinggi pohon secara secara elektrik. Jadi kita hanya bisa menggunakan alat yang canggih, kita bisa menentukan secara langsung, secara secara cepat untuk penentuan tinggi pohon. Kemudian, nah ini pengukuran lingkar pohon. Jadi ada beberapa tahap ataupun beberapa metode dalam pengukuran lingkar pohon. Jadi adik-adik bisa lihat dari beberapa gambar ini terdapat perbedaan. Jadi ada yang pohon yang tumbuhnya normal, kemudian pohon miring, kemudian pohon yang bercabang dua, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan proses ataupun cara-cara pengambilan data lingkar pohon pada saat keadaan batang pohon yang berbeda-beda. Jadi apabila pohon berada dalam dua cabang, makanya ada metodenya tersendiri, jadi tidak sama dengan pohon-pohon yang secara normal. Lebih jelasnya nanti kita akan praktik secara langsung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini merupakan data ataupun talisheet yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi data-data di lapangan selanjutnya akan diisi dalam buku lapangan ataupun talisheet yang sudah disediakan oleh peneliti sebelum turun lapangan. Nah, ini penomoran pohon. Gunanya ini adalah menandai pohon untuk agar pohon-pohon ini tidak salah dalam proses pengambilan kebijakan seperti itu. Nah, ini dalam alur penomoran biasanya kita menggunakan sistem secara horizontal bisa, kemudian secara vertikal juga bisa. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sistem penomoran seperti ini. Oke adik-adik, kemudian ini tadi yang saya coba sampaikan tadi dalam talisheet ataupun tabel penginputan data. Ini terdiri dari titik koordinat, kemudian jenisnya, kemudian individu apa yang ditemukan, kemudian berapa jumlahnya, kelilingnya berapa, tingginya berapa, kemudian keterangannya. Jadi ini merupakan alat bantu visual ya, yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik ataupun informasi secara singkat dan jelas. Kemudian ruang lingkup dalam proses inventarisasi ini bisa dilihat dari kondisi status dan keadaan fisik hutan, kemudian bisa dilihat juga dari keadaan flora dan fauna, kemudian ada sumber daya manusianya, kemudian ada kondisi masyarakat yang tinggal dalam ataupun di sekitar kawasan hutan. Nah, ruang lingkup ini bisa mencakup beberapa aspek, tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, sehingga sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, adik-adik, ini saya coba berikan oleh-oleh untuk kalian. Ini tugas kelompok yang mungkin adik-adik harus coba kerjakan di rumah ya. Jadi yang pertama itu adik-adik coba amati vegetasi yang ada di sekitar rumah adik-adik sekalian. Jadi vegetasi apa saja yang ada di sekitar rumah, kemudian adik-adik coba input datanya pada tabel pengamatan yang telah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat lagi slide-nya. Kemudian didiskusikan hasil pengamatan dengan teman kelompok. Nanti saya akan coba bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian buatkan laporan hasil pengamatan secara sederhana dulu. Saya ingin melihat kira-kira adik-adik sudah bisa tidak membedakan ataupun membuat inventarisasi secara sederhana. Nah, untuk tabel hasil pengamatan saya rasa cukup dengan ini saja, dari nomor, jenis, deskripsi, jumlah, dan dokumentasi. Nah, saya berharap tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan, sampai bisa dikumpulkan.
Oke, adik-adik sekalian, mungkin hanya itu pemaparan singkat dari saya terkait inventarisasi sumber daya hutan. Jadi untuk lebih jelasnya adik-adik supaya lebih paham, kita akan langsung praktek ke depan. Insya Allah di pertemuan ke 7 dengan 8 kita akan coba langsung praktek sehingga adik-adik tidak hanya belajar secara teoritik tapi langsung secara praktek. Ya, mungkin hanya itu ya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik tidak bosan terkait materi kuliah ini. Apabila ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan melalui via grup WA ataupun secara email. Oke, mungkin hanya itu pertemuan dari saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.